saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Sikap angkuh Mas Gibran ini benar-benar menyeruak saat pendaftaran pasangan capres Prabowo Gibran ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam pidatonya, anak muda ini bilang supaya Eyang Prabowo, sang capres veteran, supaya tenang. Tenang saja Eyang Prabowo, soalnya Mas Gibran sudah ada di sini. Nah, pernyataan ini dengan jelas menunjukkan superioritas Mas Gibran terhadap Eyang Prabowo. Lewat pernyataannya, tanpa sadar, Mas Gibran mengindikasikan Eyang Prabowo sedang gelisah, sedang menunggu-nunggu dengan gelisah. Dan pada akhirnya, cuma kehadiran sang putra mahkota yang bisa membuat Eyang kita yang gemoy itu merasa tenang hatinya, merasa tentram hatinya. Karuan saja, ucapan menyuruh Eyang Prabowo supaya tenang menjadi viral. Ini seperti bahan sindiran tentang kesombongan dan keangkuhan dari seorang Gibran. Dan sekarang, kita pun pasti teringat pada foto itu. Ya, foto Mas Gibran membungkuk hormat di hadapan para ketua partai oposisinya. Tapi tampak wajah Pak Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, seorang politisi dan pengacara senior yang sangat dihormati itu, tampak wajahnya ini tersenyum mencibir atas perilaku dari Gibran. Dan kejadian yang terakhir terjadi di hari Senin lalu. Mas Gibran meresmikan pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo. PLTSA ini adalah salah satu proyek prioritas dari Mas Wali. Mestinya peresmian ini dihadiri juga sama 6 bupati dari wilayah Solo Raya, yakni Bupati Karanganyar, Boyolali, Sragen, Klaten, Wonogiri, dan juga Sukoharjo. Tapi ternyata Mas Gibran diboikot. Enggak satupun dari 6 bupati itu yang hadir pada acara peresmian itu. Mereka absen dan cuma mengirimkan perwakilannya. Sangat bisa jadi ketidakhadiran 6 bupati tersebut adalah sebuah simbol protes dan ke-6 pejabat daerah atas apa yang sudah terjadi, atas prahara Mahkamah Keluarga. Bisa jadi juga karena 4 bupati tersebut berasal dari PDI Perjuangan. Ini adalah simbol penolakan terhadap Mas Gibran yang sudah meremehkan partai mereka. Bagaimanapun juga, Jawa Tengah adalah kandang banteng. Daerah Solo Raya adalah kandang banteng. Dan kota Solo sendiri adalah benar-benar kandang banteng. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi yang disampaikan oleh saudara kita mengenai dinamika-dinamika yang terjadi saat ini. Tentunya teman-teman sudah paham apa yang disampaikan, bagaimana yang terjadi saat ini di negara kita. Teman-teman, sebentar lagi akan diadakan pemilu umum pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi dan estafet Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Teman-teman, sebelum kita memilih pemimpin, tentunya kita harus melihat latar belakangnya. Apakah beliau tersebut memiliki prestasi atau kepemimpinannya sangat bagus, atau sudah memang berpengalaman dan teruji dalam tata negara. Tentunya kita harus menggali latar belakang dari 3 calon tersebut. Ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Yang nomor 1 Anies Baswedan dan Cak Imin, yang nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentunya ini sangat menarik teman-teman. Setiap 3 calon ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun teman-teman sudah menyimak semua apa latar belakang dari 3 calon tersebut. Apakah mereka mempunyai kepemimpinan yang sangat bagus? Apakah mereka mempunyai leadership yang sangat produktif dan pekerjaan yang sangat produktif dan konsisten dalam mengayomi masyarakat? Tentunya teman-teman sudah melihat setiap dari 3 calon ini latar belakang yang berbeda.
teman-teman, kalau kita lihat latar belakang yang menurut saya sendiri, bahwa latar belakang yang sudah teruji dan berpengalaman, yang menurut saya Ganjar dan Mahfud, karena Ganjar ini sudah 2 kali memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur. Tentunya teman-teman, bahwa Ganjar ini tidak heran lagi bahwa Ganjar sangat mengayomi masyarakat dan memiliki prestasi-prestasi di Jawa Tengah. Nah, apalagi seorang Mahfud, dan Mahfud ini adalah seorang mantan Mahkamah Konstitusi. Tentunya kalau Mahfud ini sudah berpengalaman dalam tata negara, apalagi soal-soal isu hukum ataupun politik-politik yang terjadi di negara kita. Nah, teman-teman, ada salah satu menarik yang harus kita bahas soal program makan gratis, yaitu program nomor urut 2 Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Itu disampaikan oleh Prabowo Subianto. Tentunya kalau menurut saya program makan gratis ini hanya program yang mengeluarkan dana yang sangat besar. Itu salah satu akan membuat orang malas bekerja, karena setiap orang akan berpikir karena sudah ada program makan gratis, maka mereka akan mental pengemis. Tentunya kita tidak memerlukan, bukan hanya tidak memerlukan, tetapi kita tidak mau hanya memakan gratis. Tentunya kita hanya mau umpan saja, bukan langsung makanan. Dalam arti kita harus memiliki apa yang kita dapat, dan bukan hanya cuma-cuma, teman-teman, karena kita adalah seorang pejuang dan seorang harus memiliki pemikiran yang harus seorang pejuang untuk kedepannya. Nah, kalau kita dikasih makan terus, tentunya bagaimana nanti nasib anak-anak muda hanya berpikir adanya makan gratis dan tidak bekerja, karena tingkat pengangguran di negara kita tentunya 80% ataupun 90% di negara kita tentunya sudah banyak, teman-teman. Jangankan jenjang SMA, jenjang sarjana juga banyak yang pengangguran. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat program yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, makan gratis. Anggaran makan siang gratis Prabowo sekitar 400 triliun. Ekonomi meningkatkan sejumlah risiko. Calon Presiden Prabowo Subianto merencanakan program makan siang gratis dengan anggaran 400 triliun yang berasal dari relokasi dan bantuan sosialisasi, pendidikan hingga kesehatan. Ekonomi menilai sumber anggaran untuk program tersebut mengkhawatirkan karena mengancam target capaian pembangunan hingga kemiskinan dengan kesehatan. Direktur Eksekutif Center of Economics and Study Bima melihat implikasi dari tergantungnya anggaran prioritas hingga infrastruktur malah akan berujung pada tahap penerbitan utang. Khawatir dari ongkos makan siang gratis akan beralih kepada biaya utang, dan penerbitan utang bisa mengakibatkan tekanan pada APBN dan naiknya pajak masyarakat, dan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi padahal target kan tinggi, ujarnya kepada Bisnis Minggu 3 Desember 2023. Mengacu pada catatan Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan 2024 telah direncanakan senilai 665 triliun, sementara perlindungan sosial sekitar 496,8 triliun, dan kesehatan 187,5 triliun. Menurut Bima, anggaran untuk makan siang sah-sah saja bila berasal dari pengematan belanja perjalanan dinas tanpa mengganggu belanja prioritas. Saya kira meskipun dilakukan relokasi, anggarannya juga tidak sampai 400 triliun, hanya diutang teliti. Jangan sampai mengganggu program yang menjadi prioritas nasional. Jangan distori anggaran itu. Menurut saya 400 triliun terbesar dan belum prioritas, lanjut Bima. Sebelum Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Nasional TKN program yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming ataupun Prabowo Subianto mengatakan bahwa sumber dana ratusan triliun itu akan didapatkan dari pengalian dana pada pos APBN. Sumbernya yang dari
refocusing dan relokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana-dana kesehatan tergantung pada segmentasi orang bersangkutan. Tuturnya di Jakarta Kamis 28 November 2023. Nusro optimisi anggaran 400 triliun per tahun tersebut bisa melindungi 82,6 juta ibu dan anak-anak yang bakal menerima manfaat makan siang dan susu gratis di Indonesia. Nah, teman-teman, Bima tersebut juga sudah menyampaikan bahwa program makan gratis ini jangan sampai utang negara akan meningkat dan akan beralih ke utang-utang yang sebelumnya. Teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.